Saat ini, tak banyak yang mempertahankan seni lukis sebagai guratan jalan hidupnya. Tapi untuk Rosid, pria kelahiran Parigi, Kabupaten Pangandaran ini terus menekuni seni lukis menjadi bakat alam yang dianugerahi Tuhan hingga mengantarkannya sebagai seniman lukis yang karyanya sampai ke dunia internasional. Rosid menekuni seni rupa dan lukis sejak tahun 1981. Saat itu, dia bertekad berangkat dari Pangandaran ke Bandung untuk fokus pada bakat lukisnya. Selama meniti karir sebagai pelukis, Rosid sempat beberapa kali mengikuti pameran dan bergabung dalam Sanggar Lukis pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, mengikuti pameran bersama 2007 di Galeri Sumarja 2008, di Semarang 2010, di Galeri Kana Jakarta, hingga akhirnya pada tahun 2015 membuat pameran tunggal dalam menyambut konferensi Asia Afrika. Semangatnya untuk terus menggapai tujuannya patut diacungi jempol. Berawal dari pameran bersama dan anggapan masyarakat tentang seniman yang saat itu belum mendapat apresiasi, akhirnya berbuah manis. Karena merasa penasaran untuk mengetahui lebih banyak hal dalam perjalanan hidup seniman asal Parigi tersebut, tim Ayo Channel Indonesia langsung mendatangi kediaman Rosid yang juga sekaligus sebagai galeri hasil karya seninya untuk melakukan wawancara lebih mendalam. Dan untuk mengetahui hal tersebut, kalian bisa simak video berikut yang telah dirangkum tim Ayo Channel Indonesia beberapa waktu lalu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Rosid, asal saya dari Parigi, Pangandaran. Saya hijrah ke Bandung dari tahun 89. Saya lulusan SMA, mungkin dulu ya saya punya bekal bakat dan kemauan kesini dulu di antara sekolah, mungkin ya di antara teman-teman ya saya paling menonjol di pelajaran menggambar. Tapi waktu itu pelajaran menggambar tuh dianggap nggak penting. Mungkin waktu SMA saya nggak ada pelajaran menggambar. Nah, waktu SMP aja, SD, SMP, SMA juga udah nggak ada, karena pelajaran menggambar tuh mungkin nggak di kurikulumnya di SMA tuh nggak penting. Jadi akhirnya, tapi saya ingin menunjukkan waktu itu saya punya bakat ya. Nah, saya pulang sekolah ngelukis potret. Awal itu ya terus dari awal satu SMA sampai akhir keluar SMA ya alhamdulillah saya selalu ada yang pingin melukis potret. Nah itu bekal itu ya, makanya saya pingin ke Bandung tuh, kebetulan di Bandung ada kakak polisi, dan saya mungkin awalnya saya ngikut kakak, dan saya ke Bandung ya punya bekal bakat dan saya ingin belajar melukis. Alhamdulillah saya dapat dulu di Sanggar Olah Seni di Kabupaten Siliwangi. Jadi meniti karir itu dari tahun 89 ya sampai sekarang. Dari tahun 89 mungkin awalnya di Sanggar 2 tahun, setelah di Sanggar ikut sama Ibu Hei dulu 3 tahun, terus ikut sama Pak Rudi 2 tahun, terus ikut sama Ibu Rini, terus akhirnya keliling Pak Reda, Pak Tatang, dan seniman yang lain-lain gitu. Akhirnya tahun 1999 saya nikah, tahun 2000 saya masih kontrak di Pakar, saya diundang workshop sama Pak Sunarjo gitu. Ya alhamdulillah dapat rezeki, saya beli rumah di sini, di Cigadung. Di rumah pertama tahun 2000 di sini. Jadi dari tahun 2000 tinggal di sini, saya pelan-pelan meniti karir, dan saya punya tempat, saya pingin ngumpulin barang-barang ini. Jadi pelan-pelan dari itu saya dapat lahan lagi, ini bikin studio tahun 2003. Setelah pameran tunggal di Selasar dulu terjual semua, rezekinya pakai ngebangun ini. Jadi ya alhamdulillah dari seni untuk seni lagi, saya pingin bikin studio tuh pertama untuk diri saya sendiri. Saya bikin ruangan ini supaya ya saya ada tempat khusus untuk melukis, dan saya pingin terbuka, dan lingkungan juga sekitar juga enak gitu. Jadi nggak merasa dibelakangi, jadi nggak merasa keganggu pandangannya. Saya pingin nyatu, pingin harmoni lah dengan alamnya, dengan lingkungannya, dengan semua gitu. Dan untuk saya sendiri juga enak gitu. Jadi nggak gampang jenuh. Akhirnya pelan-pelan saya dapat lagi lahan di yang rumah yang guest house itu sama galeri tanah kosong. Tahun 2006 saya bangun. Itu khusus untuk ruang display. Nah ini dulu waktu saya diundang sama
Nah, ini Kang Ucok, dia kurator di Galeri Sumarja, dia dosen ITB juga. Kang Rosid kan udah pernah pameran bersama di Galeri Sumarja waktu seniman otodidak yang berempat itu. Tunggalnya belum, Cina. Nah ini kapan-kapan harus tunggal, Cina gitu. Ya boleh lah, saya kalau memang ada kesempatan ini, saya dengan senang hati saya, insya Allah saya siap. Nah, saya tuh bingung waktu itu, belum kepikiran tema apa gitu. Pas dia bilang, coba merenung dari karya yang ini gitu. Nah ini karya ini tuh saya ceritainnya. Ini waktu pagi-pagi ada tukang pikul yang suka nongkrong di jalan, yang menyuruh orang ini minta bantu untuk mikul barang atau apa. Jadi nongkrong, saya tertarik, Kang boleh nggak saya ikut motret? Itu motret Kang lagi duduk gitu. Ya boleh. Terus dia lagi megang serangka ini, bakul ini. Saya foto, udah itu saya baru inspirasi, saya pengen ngelukis ini. Jadi saya nanya ke si Kang itu, Kang selain tukang pikul di kampung biasanya apa? Saya tani. Oh gitu, jadi tumpuan hidupnya dari hasil miku dan hasil tani. Ini judulnya Lahanku. Nah ini dari sini, ini karya ini dalam katanya. Ini coba kamu merenung dari karya ini. Langsung saya ingat ke Bapak dari sini. Oh iya ya, daripada ngelukis orang lain, petani orang lain gitu, figur yang paling bapak saya bilang ke Ucok, gimana kalau saya ngelukis bapak saya kan petani. Wah itu ide kerennya, oh jadiin lah. Akhirnya saya pulang kampung, jadi motret keseharian bapak saya mau ke sawah, di kebun gitu, saya fotoin. Akhirnya jadilah foto-foto ini. Nah setelah jadi foto saya renungi lagi, akhirnya jadi karya, saya lukis kayak gini ini. Ini bapak lagi mau ke sawah gitu, berangkat jadi lagi ini mengambil pacul gitu kan. Nah, itu spiritnya udah tua tapi punya semangat, masih rasa tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Dan petani itu kan jutaan petani yang harus dihargai, bukan cuma bapak saya aja gitu. Nah itu belajar saya dari semangat, spirit bapak dan ketulusan. Petani mungkin nggak seberapa penghasilannya, tapi dijalani dengan tulus, dan ini keberkahannya itu. Jadi ya walaupun petani nggak seberapa hasilnya, tapi dijalani dengan tulus dan benar-benar ini tadi sedikit tapi berkah gitu. Jadi alhamdulillahnya itu keberkahan itu yang mungkin di saya gitu. Kenapa di yang lain nggak di kakak atau karena kakak tuh kadang-kadang ya kakak mah nggak memperhatikan, maksudnya nggak peduli dengan kegiatan bapak itu gimana gitu, jadi nggak jadi apa, jadi bahan inspirasi. Kalau saya mah kan saya seniman, dan walaupun saya tidak bertani langsung seperti bapak di sawah, tapi saya spiritnya, energinya saya bawa, dan saya merasa bangga punya sosok bapak, punya bapak petani gitu. Jadi itu yang saya, jadi makanya menjadi sawah itu ini spirit dan semangatnya itu ya ada di sawah. Dan ini lahan sawung itu sawah saya, ini kayak ibarat sawah gitu. Jadi lahan sumber inspirasi, sumber energi, sumber kehidupan itu di sini. Makanya sekarang jadi kafe, jadi dari mana-mana datang bisa jadi gini. Jadi itu, jadi setiap hari saya mengolah ini. Jadi semangatnya, spiritnya melalui benda. Memang tidak bertani seperti bapak di sawah di kampung, tapi melalui benda ini, melalui objek ini saya bawa. Jadilah ini. Karya ini kan sempat terjual, boleh diceritain? Nah ini juga awalnya nggak kepikiran bahwa karya bapak saya ada yang membeli, ada yang koleksi, tapi saya nggak mikir ke situ. Jadi saya ingin menunjukkan ke orang, dan ya menunjukkan ke perasaan saya, ke ini imajinasi saya, dan benar-benar penghormatan saya ke bapak tunjukkan melalui karya gitu. Jadi ketika saya melukis pundak ini tuh, jadi saya bayangkan perjuangan bapak kan tulang punggung keluarga. Jadi dari muda sampai tua tuh dia bertani dan untuk menghidupi keluarga. Nah, dengan itu saya mencoba mengekspresikan dengan bahasa rasa saya melalui objek bapak ini. Jadi penghormatan. Jadi saya bayangkan terus itu. Jadi saya cuma bisa mengungkapkan dengan bahasa rasa, bahasa rupa ini. Silahkan orang
merenung dengan kacamata sendiri masing-masing. Ya alhamdulillah, jadi ketika Pak Yakob waktu itu dia nulis membahas tentang karya saya, tentang bahasa tubuh dengan ketulusan dan ya itu pas. Saya tidak bisa secara detail menjelaskan ke publik, tapi ada orang yang bisa membaca, bisa menjelaskan ke publik. Ya orang filsafat, orang ini yang tahu makna dari kehidupan, makna dari bahasa tubuh ini. Itu yang karyanya itu udah dijual kemana aja, sampai kemana nih? Ya alhamdulillah, ini dari waktu itu saya juga merasa bangga gitu ketika ada orang, saya mau, saya suka yang ini gitu. Ya, waktu itu kan, ini saya suka yang ini, boleh nggak dicek dari sekarang? Ya alhamdulillah, setelah itu waktu pameran juga, ini saya mau, akhirnya alhamdulillah sisa 1 dari 16 lukisan. Itu awalnya nggak kepikiran bahwa karya objek bapak saya ada yang mau gitu. Tapi saya karena dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan benar-benar tulus dan benar ini, ya orang lain juga membacanya dengan bahasa hati gitu. Jadi bukan kasat mata ini bapaknya Rosid, tapi ini sosok orang tua, sosok petani yang harus sama-sama hargai. Jadi energi itu, spirit itu yang, dan rasa hormat itu yang saya ungkapkan di sini. Nah, tadi kan masuk buku apa? Boleh dijelasin? Buku Sejarah Modern Art Indonesia itu juga waktu itu ya ada dikirim sama Pak Kus waktu itu, kurator yang bikin buku itu. Akhirnya pas dikirim, pas dibuka buku itu ada lukisan objek bapak saya yang ini. Nah, ini waduh, saya bangga lagi, saya lebih bangga. Kok bisa masuk objek lukisan bapak saya masuk ke buku itu. Nah, itu yang datangin itu. Sekarang belum lama lagi ya itu masuk jadi cover buku lagi. Jadi ya alhamdulillah. Jadi setiap orang juga sekarang yang kesini, yang foto prewedding, foto produk, foto apa yang perorangan, jadi posting objek bapak saya itu sama terus. Jadi nilai-nilainya itu terus berlipat-lipat. Jadi berkah itu, jadi bahan perenungan, jadi bahan pembelajaran, jadi bahan apresiasi, bahan ini buat semua lintas generasi. Untuk bisa sampai sekarang ini, misalnya saya seorang seniman misalnya, nah saya kan belum tahu nih harus seperti apa, mungkin Pak Rosid bisa menjelaskan. Ya mungkin ya saya juga banyak belajar dari orang. Ya saya tanpa melalui belajar ke orang juga nggak bisa sampai sekarang. Itu belajar itu ya memang kayak nggak sepele lah, kayak nggak sepele dan ini, tapi ya untuk membangun rasa ini terhadap perjalanan, terhadap guru, jangan sampai dilupakan, dan jadi spirit itu harus terus dibangun terus gitu. Jadi jangan mentang-mentang sekarang zamannya udah beda, zaman sudah canggih segala macam gitu, jadi dianggapnya itu nggak penting lah. Tetap harus etika dan semua rasa hormat terhadap guru dan semua, dengan lingkungan, dengan semua kehidupan harus sama-sama saling ini gitu, menjaga gitu. Insya Allah kalau rasa itu terus dibangun terus, jadi insya Allah itu bakal spirit kita dan terus terjaga terus gitu. Jadi jangan merasa kita udah nyaman, kita udah aja duduk seperti saya gitu udah nyaman. Justru saya semakin ini, jadi tunjukin lah gitu, apalagi masih muda itu jangan. Saya aja yang sekarang udah setengah abad lebih lah usia, tapi ya saya merasa belum apa-apa ya, tunjukin. Jadi itu semangat itu terus dibangun gitu. Hanya saya tuh mudah-mudahan yang saya bikin ini ya, jadi spirit, jadi bahan perenungan buat generasi berikutnya gitu. Itu